teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kebanksentralan dengan tema inflasi. Untuk penjelasannya, yuk simak video animasi berikut. Baik, yang pertama adalah inflasi. Pengertian dari inflasi sendiri adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi sendiri bisa disebut sebagai deflasi. Perhitungan inflasi ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yang mana BPS melakukan survei dengan mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa, yang mana nantinya data tersebut digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan harga-harga barang dan jasa pada periode sebelumnya. Kaitan inflasi dengan tugas utama Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tugas utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menjaga stabilitas moneter, termasuk mengendalikan inflasi. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, cadangan devisa, dan operasi pasar terbuka untuk mencapai tujuan stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kemudian ada dampak inflasi bagi ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa inflasi sangat berdampak bagi perekonomian suatu negara. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian atau uncertainty bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif, sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Dan yang keempat, kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian adalah dampak inflasi bagi ekonomi. Cara Bank Indonesia mengendalikan inflasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan kewenangan yang independen, dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral, termaksud pemerintah. Setelah itu, ada 3 kebijakan moneter utama yang dapat mengontrol jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka. Di sini Bank Indonesia akan menjual obligasi negara ke publik di pasar obligasi nasional. Dari penjualan tersebut akan menurunkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada tingkat diskonto, di mana Bank Indonesia dapat menaikkan tingkat bunga pinjaman untuk bank-bank umum di bawahnya. Kenaikan ini akan mengurangi cadangan dalam sistem perbankan yang kemudian mengurangi jumlah uang beredar. Dan untuk yang ketiga ada syarat cadangan kas minimum. Bank Indonesia dapat meningkatkan syarat cadangan kas minimum yang harus dimiliki oleh bank umum di Indonesia. Kenaikan syarat cadangan kas minimum akan mengakibatkan meningkatnya rasio cadangan, menurunkan pengadaan uang, dan menurunkan jumlah uang yang beredar. Sehingga 3 kebijakan moneter utama ini dapat mengendalikan inflasi di Indonesia. Selanjutnya saluran mekanisme pengendalian moneter untuk inflasi. Berikut adalah beberapa di antara saluran mekanisme pengendalian moneter yang mempengaruhi inflasi. Yang pertama, saluran tingkat bunga. Melalui kebijakan suku bunga, Bank Sentral dapat mengendalikan tingkat suku bunga di pasar keuangan. Menaikkan suku bunga juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi
dan mengendalikan inflasi dengan mendorong tabungan, mengurangi investasi dan belanja konsumen. Yang kedua, saluran kredit. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi ketersediaan kredit di pasar. Perubahan dalam suku bunga dapat mempengaruhi minat bank untuk memberikan pinjaman kepada konsumen dan bisnis. Yang ketiga, saluran kurs valuta asing. Intervensi bank sentral di pasar valuta asing dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Nilai tukar yang stabil dapat membantu mengendalikan inflasi dengan mempengaruhi harga ekspor dan impor. Melemahnya nilai mata uang juga dapat meningkatkan harga impor yang mempengaruhi inflasi. Inflation Targeting Framework. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang akan dicapai oleh Bank Indonesia melalui koordinasi dengan pemerintah. Dalam perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, usulan target inflasi dibahas bersama dalam rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga dalam TPIP dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK berdasarkan PMK nomor 11 PMK 010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang sasaran inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 3 tahun ke depan yaitu periode 2022 sampai 2024 masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5% dengan deviasi masing-masing lebih kurang 1%. Angka target inflasi dapat dilihat pada situs Bank Indonesia atau situs pemerintahan lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, atau Kementerian PPN atau Bappenas. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai inflasi. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami jelaskan dari video animasi tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.